Ogami Ito dan anaknya si Daigoro kali ini lagi ngeburu cewek yang sama-sama asasin juga, yaitu Oyuki. Oyuki sendiri bukan sembarang asasin, karena selama ini gak ada orang yang berhasil ngebunuh dia. Begitu Ogami Ito lagi ngumpulin info soal Oyuki, Daigoro sempat ngilang dan mereka jadi kepisah. Bahaya dateng begitu gak sengaja Daigoro papasan sama Gunbei Yagyu. Gunbei dulu adalah lawan dari Ogami Ito waktu mereka sama-sama masih rebutan jabatan Shogun Executioner. Dia masih dendam karena Ito dulu menang dan dapat jabatan itu. Meskipun sekarang keduanya sama-sama jadi ronin yang di outcast. Begitu Gunbei mulai curiga kalau anak kecil di depannya adalah anak dari musuh lamanya, Ogami Ito dateng dan mereka berdua pun ngelakuin rematch. Setelah itu, tag tim bapak anak itu berhasil nemuin Oyuki. Selain nyaksiin sendiri gimana Oyuki ngalahin rombongan orang yang diorder buat ngebunuh dia, Ogami Ito juga jadi makin kenal sama Oyuki. Dan dia jadi ngerti kenapa dia jadi diburu seperti sekarang. Sementara itu, bapaknya Gunbei, Retsudo Yagyu, akhirnya manfaatin keberadaan Ogami Ito untuk sekaligus ngebunuh lawan politiknya. Lone Wolf and Cub itu franchise film samurai favoritku. Dan aku justru nonton filmnya dulu, baru baca mangganya. Filmnya cuma ada 6, jadi kalau kamu mau tahu ceritanya yang lengkap, ya baca aja mangganya. Karena dari 6 film itu gak ada yang ngangkat sampai ending dari ceritanya Ogami Ito dan Daigoro. Moodnya lebih kayak series yang tiap film ada petualangan baru. Kerennya Lone Wolf and Cub secara keseluruhan itu karena banyak adegan-adegan samurai yang epic. Gak ada tujuan buat realistik sama sekali. Mereka cuma mau bikin adegan yang keren dan imajinatif. Dan itu jadi sangat memorable. Kebanyakan film samurai sebelum Lone Wolf and Cub paling jagoannya ngelawan one on one atau paling 5 orang lah sekaligus. Kalau di Lone Wolf and Cub, Ogami Ito dan Daigoro selalu dikeroyok musuh se-RT sekaligus. Dari segi praktikal efek juga Lone Wolf and Cub itu terkenal dari cipratan darah-darahnya yang hiperbola kayak semprotan. Warna darahnya juga merah terang. Jadi meskipun banyak adegan yang sebenarnya sadis, kita nontonnya malah terhibur karena kita sadar kalau ini art. Yang keren dari Baby Card in Peril buat aku adalah Daigoro di sini mulai berperan, beda dari film-film sebelumnya. Jadi secara emosional, stake-nya juga makin berasa. Dan endingnya juga buat aku lebih menyentuh dari film Lone Wolf lainnya. Apalagi begitu di situ theme songnya mulai dimainin, selalu bikin aku keluar air mata karena keren banget. Kalau kamu suka Lone Wolf and Cub, kamu bisa cek juga series film samurai kayak Zatoichi. Itu bahkan series yang lebih sukses lagi dari Lone Wolf and Cub. Meskipun kalau selera pribadi aku sih lebih cocok sama Lone Wolf and Cub. Yang paling mirip sama Lone Wolf and Cub itu secara mood and tone ya Lady Snowblood. Karena sama-sama adaptasi dari manga bikinannya Kazuo Koike. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di Sinemaru episode berikutnya. Bye-bye.